Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, ketemu lagi di vlog saya ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman udah klik video saya ya. Dan saya ucapkan selamat datang juga buat teman-teman yang baru saja menemukan channel saya. Semoga dengan menyimak konten-konten saya ini seputaran TKI, seputaran pengalaman-pengalaman saya yang saya share di sini selama saya bekerja menjadi TKI Taiwan ini bisa bermanfaat. Khususnya buat teman-teman yang saat ini sedang daftar ke PT ataupun yang belum daftar, yang sudah dapat job ataupun yang belum dapat job, saya doakan semoga dilancarkan untuk prosesnya ya. Amin. Oke, untuk video kali ini saya akan bercerita atau ya membahas tentang berapa lama sih kita bisa mendapatkan job yang ada di PT atau di PJTKI saat kita daftar. Nah, di sini akan saya bahas sesuai dengan pengalaman saya, sesuai dengan apa yang saya lihat dari teman-teman saya ya, karena saya juga pengalaman 2 kali proses ke PT ya. Yang pertama di tahun 2013, yang kedua di tahun 2018 ya. Nah, itu ada masa waktu yang berbeda, dan juga dari teman-teman ada yang waktunya itu ya baru daftar langsung dapat job, ada yang harus nunggu-nunggu gitu ya. Nah, sambil nyimak video saya, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan di tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk like dan komennya ya. Seperti banyak pertanyaan dari teman-teman ya, berapa lama sih kita harus nunggu job saat kita daftar ke PT atau PJTKI? Jadi jawabannya tidak bisa dipastikan ya teman-teman, tidak bisa ditentukan. Jadi ada yang baru daftar mungkin 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan itu langsung job turun. Ada juga yang daftar itu sudah nunggu 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai ada yang 1 tahun itu masih belum ada job yang dikasihkan oleh pihak PT atau pihak sponsor. Jadi menurut saya ini tidak bisa dipastikan. Nah, mungkin pertanyaannya, kenapa saat kita sudah daftar ke PJTKI sudah mengeluarkan biaya mungkin yang 20%, 30%, ada yang 50%, kemudian dokumen asli sudah kita kasihkan, kita sudah terlanjur keluar atau resign dari pekerjaan kita, tetapi job tidak turun-turun. Itu kan jadi pikiran kita ya, kita sudah rela, udah wirawiri ke PT, sudah rugi waktu, kita sudah keluarkan biaya untuk medikal, untuk biaya paspor, tetapi job tidak turun-turun. Itu menurut saya karena terlalu banyaknya calon TKI yang sudah daftar sebelum kita daftar. Jadi intinya antri dulu. Ada juga yang baru daftar bisa langsung mendapatkan job. Itu biasanya ada permintaan dari agensi, mungkin ada cocok dengan foto, dengan tekstur tubuhnya mungkin agak tinggi, dengan mungkin dari segi usia, dari pengalaman kerja, biodatanya itu kan biasanya kan ada dicantumkan saya pengalaman kerja apa, biasanya itu akan disodorkan oleh pihak PT ke agensi yang ada di Taiwan. Siapa tahu ada agensi yang cocok sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ditawarkan ke pihak PT ya. Itu biasanya kalau kita nasibnya sedang baik, kita bisa saja langsung bisa mendapatkan job. Tetapi kalau kita nasibnya agak kurang beruntung, ya bisa jadi kita lama untuk mendapatkan job. Tetapi di sini ada solusi buat teman-teman berdasarkan dari pengalaman saya. Saat teman-teman daftar ke PT atau ke PJTK itu, jangan keluarkan biaya dulu. Cukup kita keluarkan biaya untuk biaya medikal sama biaya paspornya dulu. Untuk biaya yang mungkin untuk prosesnya itu jangan keluarkan dulu. Sama dokumen asli kita jangan kasihkan ke PT dulu, kita kasihkan yang fotokopinya saja. Jadi saat kita nunggu job itu kita bisa nyantai, kita tidak terlalu kepikiran karena alasan dokumen sudah terlanjur masuk, biaya sudah terlanjur keluar. Nah, tetapi kalau kita belum keluarkan biaya, belum dikasihkan dokumen yang asli, kita bisa tenang saat menunggu job turun. Di sini akan saya bagikan pengalaman saya saat saya daftar di tahun 2013 sama di tahun 2018. Untuk 2013 itu saya daftar menunggu job itu sekitar 1 bulan. Ketika saya daftar, saya kasihkan dokumen tetapi yang fotokopinya dan sama biaya untuk paspor sama medikal. Tetapi untuk biaya prosesnya saya belum keluarkan. Setelah jobnya turun, saya baru keluarkan biaya sama kasihkan dokumen asli saya kepada pihak PT. Baru proses selanjutnya setelah job turun, saya baru mengikuti anjuran dari pihak PT untuk sekolah bahasa dulu sambil menunggu jadwal keberangkatan saya untuk menjadi TKI di Taiwan. Dulu saya belajar bahasa Taiwan selama 2 bulan. Setelah saya daftar, menunggu 1 bulan, job saya turun. Kemudian saya melanjutkan proses untuk sekolah bahasa sambil nunggu jadwal terbang itu sekitar 2 bulan. Nah, setelah 2 bulan saya langsung berangkat. Jadi intinya saya mulai
daftar sampai terbang saya butuh waktu 3 bulan. Setelah kerja di Taiwan akhirnya saya pulang, kemudian saya proses lagi di tahun 2018. Itu saya butuh waktu sekitar 5 bulanan. Kenapa saya lebih lama? Karena pada saat itu saya sering nolak job. Karena apa? Saya lebih mengutamakan cari job yang ada lemburnya. Jadi menolaknya job yang ditawarkan oleh sponsor atau pihak PT itu kita tolak saja secara halus. Kalau dirasa kita tidak cocok, mungkin pekerjaannya terlalu berat, pabriknya nggak ada lemburnya, mending kita tolak. Karena saya sudah pengalaman bekerja di Taiwan, kalau bekerja di pabrik di Taiwan nggak ada lemburnya, gajinya nanti akan terima cuma sedikit. Karena apa? Kita nanti di Taiwan memang kelihatannya kita akan terima gaji yang agak besar, yang mungkin kalau kita kurskan ke mata uang rupiah, tetapi kita nanti tidak bisa menerima gaji bersih. Kita nanti akan dikenakan potongan, misalkan untuk potongan agensi, potongan pajak, potongan untuk biaya mes, bayar asuransi kesehatan sama asuransi tenaga kerja. Ya, jadi kita nanti tidak akan terima bersih. Jadi kalau kita nanti ada penghasilan atau pendapatan kita dari gaji lembur, uang dari gaji lembur bisa kita bayarkan untuk bayar potongan-potongan tersebut. Dan kemudian untuk gaji basic kita atau gaji pokok kita bisa kita kirimkan ke Indonesia. Itu menurut dari pengalaman saya ya. Bekerja di pabrik Thailand nggak ada lemburnya itu ya mungkin gajinya kita akan kecil, memang kelihatannya besar. Kalau banyak potongan kita akan terima bersihnya ya itu tadi mungkin ya tidak sesuai apa yang kita angan-angan belum kita berangkat ke Taiwan, gajinya sekian. Ternyata banyak sekali potongan-potongannya seperti yang telah dialami oleh kita ya sebagai TKI Taiwan yang ya mungkin sudah tahu ya untuk potongannya itu berapa pernah saya bahas di konten-konten saya sebelumnya ya. Untuk besaran potongannya itu berapa, untuk biaya hidupnya berapa, pernah saya bahas ya. Nah, lanjut lagi untuk yang tadi yang saya sering nolak job itu untuk proses yang kedua ya di tahun 2018 itu ya karena saya merasa tidak cocok. Saya lihat dulu dan pabriknya ada lemburnya apa tidak, itu saya tolak. Akhirnya setelah saya dapat tawaran yang keempat kalau nggak kelima ya, itu saya baru mau untuk ditempatkan di pabrik tersebut karena ya ada lemburnya ya, mungkin sekitar kalau lemburnya sehari cuma 2 jam tetapi rutin, tidak ada kan pabrik yang kadang lembur kadang enggak itu. Jadi saya mengutamakan lemburannya nggak terlalu gede tetapi rutin, itu aja udah saya udah senang aja. Saya mengiyakan untuk proses saya yang di tahun 2018. Dan berapa lama waktu di tahun 2018 itu saya butuh waktu sekitar 5 bulan ya. Setelah saya dapat, saya tidak dapat job, saya nunggu job, tapi saya nyantai. Saya ya memang saya butuh, tetapi saya ya pura-pura aja, tidak seolah-olah kita tidak terlalu membutuhkan ya. Kita nyantai aja, kita dapat nunggu job aja, toh kita belum mengeluarkan untuk biaya prosesnya yang mungkin 30% atau 50% tadi, kita belum kasihkan untuk dokumen asli kita ke pihak PT, kita masih bisa nolak ya. Jadi saat saya daftar itu saya nunggu job sekitar 3 bulan ya, sekitar 3 bulan baru saya dapat job. Nah setelah saya dapat job baru saya tanda tangan, saya bayar untuk biaya prosesnya yang 50% dulu, kemudian saya untuk dokumennya baru saya kasihkan ke PT. Pihak PT saya menganjurkan saya belajar bahasa dulu. Nah karena saya pengalaman saya sudah pernah ke Taiwan, jadi saya minta tolong ke pihak PT untuk tidak belajar bahasa. Ya, saya tunggu aja di rumah. Bukan berarti saya mahir untuk bahasa Taiwan loh ya, tetapi di sini karena saya ya mungkin sudah ada pengalaman di Taiwan, jadi saya tidak perlu untuk belajar bahasa. Ya mungkin sedikit-sedikit bisa lah kalau untuk mendengar orang ngomong itu agak paham, tapi kalau untuk komunikasi aktif saya mungkin tidak bisa. Nah, jadi itu pengalaman saya share di sini, semoga ini bermanfaat. Jadi untuk teman-teman, misalkan teman-teman daftar ke PT, berapa lama untuk dapatkan job itu tidak bisa dipastikan. Ada yang 2 minggu, 3 minggu baru daftar bisa langsung dapat job. Ada yang sampai nunggu 3 bulan, 4 bulan sampai 1 tahun itu baru dapat job. Nah, seperti pengalaman saya di tahun 2013 saya nunggu job itu butuh waktu 1 bulan. Kemudian untuk sekolah bahasanya saya 2 bulan, jadi total waktu 3 bulan saya butuhkan untuk proses di tahun 2013. Kemudian di tahun 2018 saya butuh waktu 5 bulan, yaitu saya nunggu job sekitar 3 bulan. Kemudian setelah 3 bulan saya dapat job, saya melanjutkan prosesnya untuk belajar bahasa ya. Ya meskipun saya nggak belajar bahasa ya, nunggu proses selanjutnya ya. Mungkin ya ada medical ulang lagi, ada melengkapi dokumen-dokumen yang kurang, itu saya butuh waktu 2 bulan untuk menunggu jadwal berangkat ke Taiwan.
Nah, jadi itu pengalaman saya, semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Jika ada pertanyaan seputaran TKI, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Atau bisa juga follow Instagram saya, nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Oh ya, buat teman-teman yang saat ini baru menemukan channel saya dan belum klik tombol subscribe-nya, bisa di tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk like dan komennya. Itu aja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.